Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Juna. Saya Wirda Husana. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil lahir di Kampung Semenan, Desa Kawasan Kramat, Kecamatan Kemayoran, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Menurut sumber terbarunya, tanggal kelahiran beliau 9 Safar 1992. Beliau berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Abdul Latif mempunyai silsilah yang menurut catatan keluarga tertaut hingga ke Sunan Gunung Jati. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan potensi luar biasa dengan ilmu agama, khususnya fikih dan hukum. Kata bahasa Arab, maka beliau dikenal mampu menghafal karya Quran dalam nahwu, yaitu Alfiya Ibnu Malik pada usia muda. Dan di sini pendidikan dan perjalanan ilmunya yaitu mendalami keilmuan Syekhana Khalil menempuh pendidikan di berbagai pesantren, yaitu di Jawa Timur. Di awal masa remajanya, masa muda sekitar 1850-an, beliau belajar di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, di bawah pengasuh Kiai Haji Muhammad Nur. Setelah itu, beliau melanjutkan ke pesantren lain seperti di Panggil Pasuruan dan di Serdogi, serta pesantren lainnya, demi memperdalam ilmu agama. Proses pendidikan ini menunjukkan bahwa beliau rela bekerja keras, bukan pernah menjalani kehidupan sederhana di sela-sela masa belajar. Pada kondisi penyebaran Islam dalam Indonesia. Setelah menuntut ilmu, Syekhana Khalil kembali ke Madura dan mendirikan pesantren di Bangkalan yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan agama dan spiritual bagi santri dari berbagai daerah. Beliau dikenal sebagai guru para kiai ulama Nusantara. Banyak ulama besar Indonesia di Jawa, Madura, dan daerah lain tercatat sebagai murid atau penerus tradisi ilmunya. Adpun dari pendidikan dan dakwah beliau tidak hanya ilmu, tapi juga penyebaran Islam yang luas. Melalui jaringan pesantren, murid-murid yang menyebar ke berbagai penjuru Nusantara dan pendirian pesantren di banyak daerah. Karena kontribusi besar terhadap pendidikan Islam dan kemajuan keilmuan di Indonesia, pada tahun 2025 pemerintah secara resmi menganugerahkan beliau gelar pahlawan nasional. Dan warisan spiritual Syekhana Khalil wafat di usia senja menurut beberapa catatan sekitar tahun 1341 Hijriah atau 1923 Masehi dan dimakamkan di Desa Matajah di Bangkalan ini. Makam beliau kemudian menjadi salah satu pusat ziarah dan spiritual. Banyak ziarah dan berbagai daerah datang untuk berdoa, menghormati dan meneladani jejak keilmuan dan kesolehan beliau. Dengan keberadaan makam dan pesantren, warisan intelektual serta spiritual beliau terus hidup tidak hanya lewat tulisan atau ilmu, tapi juga melalui tradisi, pengajaran, dan generasi santri yang terus berkembang. Bagi riset Sulami sendiri kembali berjuang dengan sejarah Islaman, jaringan ulama dan pra pesantren di Nusantara. Syekhana Khalil penting karena dia menjaga tradisi keilmuan Islam, klasik, fikih, nahwu, tasawuf dengan berkembang pesantren modern di Indonesia. Jejak hidup dan penyebarannya menunjukkan bagaimana jaringan santri dan ulama terbentuk lintas daerah di Nusantara, relevan untuk kajian sosiologi agama dan sejarah pesantren. Warisan spiritual dan perannya menjadi sumber inspirasi bagi para santri dan umat, menjadikan makam dan pesantren sebagai pusat spiritual. Penganugerahan pahlawan nasional menjadikan bagian dari narasi sejarah nasional cocok untuk penelitian tentang peradaban Islam, nasionalisme santri dan dinamika sosial keagamaan di Indonesia. Mungkin itu saja sejarah dari Syekhana Khalil Bangkalan. Saya dan teman saya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.